Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultural sebab ia terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan. Namun, ada kalanya kemajemukan ini menimbulkan polemik tertentu pada masyarakat. Di antaranya adalah terkait hukum ucapan Selamat Natal bagi umat Islam yang diucapkan kepada umat Nasrani. Polemik ini hampir terjadi di setiap tahun. Berhubung kasus ini erat kaitannya dengan istinbat al-hukmi, maka Cahaya Zaman akan mengulas hukum ucapan Selamat Natal dengan menggunakan perspektif fikih yang akan dikaitkan juga dengan akidah dan akhlak. Dasar pemahaman. Kita tidak akan menemukan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah secara spesifik untuk dapat menyimpulkan hukum ucapan Selamat Natal, sebab di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak disebutkan secara spesifik terkait dengan kebolehan atau keharaman mengucapkan Selamat Natal. Polemik ini terjadi di era kontemporer, di mana ia muncul karena keinginan sebagian umat Islam yang hendak mengekspresikan sikap toleransinya kepada non-Muslim. Maka, karena ia tidak ditemukan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang secara tegas menghukuminya, kasus ini masuk dalam kategori ijtihad. Hakikatnya, jumhur ulama dari 4 mazhab besar dalam ilmu fikih, Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, telah sepakat akan keharaman mengucapkan Selamat Natal kepada kaum Nasrani. Namun, ulama-ulama kontemporer kembali mengulas hukum tersebut, dikarenakan kasus ini masuk dalam kategori ijtihad. Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama kontemporer disebabkan oleh ijtihad mereka dalam memahami generalitas ayat atau hadis yang kiranya terkait dengan kasus ini. Contohnya, perbedaan sikap yang diambil oleh para ulama kontemporer seperti Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Ali Jum'ah, Yusuf Al-Qardawi, Habib Ali Al-Jufri, Buya Hamka, dan ulama kontemporer lainnya. Dasar hukum yang membolehkan. Para ulama yang memilih sikap untuk membolehkan ucapan Selamat Natal bagi umat Nasrani mendasari hukumnya pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu, karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berlaku adil. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa perbuatan baik atau ihsan kepada siapa saja itu tidak dilarang, selama mereka tidak memerangi dan mengusirnya dari negerinya. Sedangkan mengucapkan Selamat Natal merupakan salah satu bentuk perbuatan baik kepada orang non-Muslim, sehingga perbuatan tersebut diperbolehkan. Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada seorang anak Yahudi yang senantiasa melayani Nabi SAW. Kemudian ia sakit, maka Nabi SAW mendatanginya untuk menjenguknya. Lalu beliau duduk di dekat kepalanya, kemudian berkata, masuk Islamlah. Maka anak Yahudi itu melihat ke arah ayahnya yang ada di dekatnya. Maka ayahnya berkata, taatilah Abul Qasim atau Nabi Muhammad SAW. Maka anak itu pun masuk Islam. Lalu Nabi SAW keluar seraya bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Pada hadis tersebut, Rasulullah SAW memberi teladan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada non-Muslim, sehingga mengucapkan Selamat Natal yang merupakan salah satu bentuk perbuatan baik kepada non-Muslim pun diperbolehkan, walaupun bukan dalam keadaan darurat. Ucapan tersebut diperbolehkan selama tidak mengganggu akidahnya terhadap Allah dan Rasul-Nya, serta tidak mendukung keyakinan umat Nasrani tentang kebenaran peristiwa Natal. Ulama kontemporer yang mendukung pendapat ini diantaranya Yusuf Al-Qardawi, Mustafa Jarqa, Abdullah bin Bayah, Ali Jum'ah, Habib Ali Al-Jufri, Quraisy Shihab, Said Aqil Siraj, dan lain sebagainya.
dasar hukum yang mengharamkan. Para ulama yang memilih sikap untuk mengharamkan ucapan selamat Natal bagi umat Nasrani mendasari hukumnya pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat 72. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang tidak memberikan kesaksian palsu dengan martabat yang tinggi di surga. Sedangkan apabila seseorang muslim mengucapkan selamat Natal, berarti dia telah memberikan kesaksian palsu dan membenarkan keyakinan umat Nasrani tentang hari Natal, kelahiran Yesus Kristus, salah satu Tuhannya umat Nasrani. Konsekuensinya adalah ia tidak akan mendapatkan martabat yang tinggi di surga. Dengan demikian, mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani tidak diperkenankan. Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian kaum tersebut." Pada hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti umat Islam terhadap perbuatan tasabuh terhadap non-muslim. Dalam akidah bahasa Arab, tepatnya adalah ilmu sorof, kata tasabuh berasal dari wajan tafa'ul yang bermakna mutawa'ah, takhaluf, dan juga tadaruz dalam melakukan suatu perbuatan. Sehingga dari wajan ini, kata tasabuh memiliki faidah perbuatan yang dilakukan sedikit demi sedikit, yang awalnya barangkali ia merasa terpaksa, ikut-ikutan dengan perbuatan tersebut, sampai kemudian ia menurut dan terbiasa mengerjakannya. Dengan kata lain, siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka ia lama-kelamaan akan tunduk kepada mereka. Oleh sebab itu, hendaknya seorang muslim tidak bermudah-mudahan dalam melakukan perbuatan yang menyerupai orang non-muslim, sebab ia merupakan pintu menuju ketundukan kepada mereka. Sehingga sikap tegas dengan kaidah sadud jariah atau menutup pintu keburukan merupakan suatu kaidah yang tepat dalam kasus ini, agar kaidah kita tidak tergoyahkan akibat ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal sebagaimana yang dilakukan oleh umat Nasrani. Dengan demikian, umat Islam yang mengucapkan selamat Natal kepada Nasrani berarti telah melakukan tasyabuh, sekaligus memberikan kesaksian palsu dan membenarkan keyakinan umat Kristiani tentang kebenaran peristiwa Natal, sehingga kasus ini masuk juga ke dalam ranah akidah yang mengkompromikan antara tauhid dengan syirik. Atas dasar inilah hukum ucapan tersebut diharamkan secara tegas. Ulama kontemporer yang mendukung pendapat ini diantaranya Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Buya Hamka, Abdul Malik Karim Amarullah, Buya Yahya, Habib Yahya Zainul Ma'arif, Ibrahim bin Ja'far, Ja'far At-Talawi, Khalid Basalama, Abdul Somad, Adi Hidayat, dan lain sebagainya. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum ucapan selamat Natal. Ada yang mengharamkan, ada pula yang membolehkan. Maka perbedaan semacam ini hendaknya tidak boleh menjadikan internal umat Islam di Indonesia semakin terpecah, hanya diakibatkan oleh perbedaan pemilihan sikap dalam kasus ini. Apabila kita memilih sikap untuk membolehkannya, pastikan bahwa pembolehan tersebut demi menjaga kedamaian dan kerukunan antar umat beragama, dengan tetap menjaga kaidah kita sebagai seorang muslim. Jangan sampai karena ada saudara kita yang mengambil sikap mengharamkannya, kita serta-merta langsung menjustifikasi ia sebagai seorang yang intoleransi. Apabila kita memilih sikap untuk mengharamkannya, pastikan bahwa pengharaman tersebut merupakan bentuk girah kita dalam menjaga prinsip akidah umat Islam yang tegas, namun tetap menjaga nilai-nilai toleransi antar umat beragama dengan bentuk yang berbeda. Jangan sampai karena ada saudara kita yang mengambil sikap membolehkannya, kita bermudah-mudahan dalam menjustifikasi ia sebagai seorang kafir. Sikap apapun yang dipilih, mari senantiasa kita menjaga persatuan umat Islam di antara perbedaan yang ada. Pada akhirnya, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab. Saya lebih memilih sikap tidak memperkenankan mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani, dengan tetap menghormati para ulama yang membolehkannya. Sikap tersebut dipilih berdasarkan kaidah sadud az-zari'ah terhadap madarat yang akan terjadi apabila memilih sikap membolehkannya. Sebab dalam syariat Islam ada kaidah dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-masali, atau menolak mudarat lebih diprioritaskan dari mengambil manfaat.
Mandat dari membolehkan pengucapan selamat Natal ini adalah adanya kompromi antara tauhid dengan syirik, serta kesaksian palsu, dan membenarkan keyakinan umat Kristiani tentang peristiwa Natal. Kaum muslimin di Indonesia tidak mengucapkannya pun tidak akan terganggu dikarenakan sikap statis tersebut. Sebab umat Islam masih akan tetap berbuat baik dan mampu bertoleransi kepada mereka walau dalam aspek yang lain. Wallahu a'lam bishawab.